Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 855. Ketika baru tiba di pintu masuk reruntuhan, perhatian ketiga orang, Luo Xiu dan dua rekannya, tertuju pada lubang aneh di dinding batu, sehingga mereka tidak menyadari gerakan di sekitarnya. Namun, setelah mendengar peringatan dari Qi, Luo Xiu dan Ling Hu Zixuan segera menyebarkan kesadaran ilahi mereka, lalu menemukan 5 ahli puncak tingkat Dewa Agung yang bersembunyi di sekitar. 5 orang tingkat puncak Dewa Agung. Belum selesai Luo Xiu berbicara, 5 ahli puncak tingkat Dewa Agung itu telah melesat keluar dan mengepung mereka bertiga. Dengan perintah tetua, kami diperintahkan untuk menangkap kalian. Lebih baik menyerah tanpa perlawanan. Salah satu ahli puncak tingkat Dewa Agung berteriak dengan lantang. Swoosh! Dalam sekejap, sosok Luo Xiu menghilang. Hukum ruang dan kecepatan berputar, membuatnya langsung muncul di depan ahli puncak tingkat Dewa Agung tersebut. Pedang pembajak langit muncul di tangannya, dan dengan satu tebasan, ia mengayunkannya. Seorang ahli puncak tingkat Dewa Agung jelas bukan lawan sembarangan. Dengan metode biasa, hampir mustahil mengalahkannya dalam waktu singkat, sehingga Luo Xiu tanpa ragu menggunakan pedang pembajak langit. Pedang pembajak langit adalah senjata bawaan Meng Xia. Dahulu, ia adalah seorang ahli pedang yang melampaui hukum pedang dan menguasai aturan pedang, seorang kaisar dewa tingkat 9. Secara logika, pedang pembajak langit adalah senjata dewa tingkat menengah, dan dengan kekuatan Luo Xiu yang masih berada di tingkat kaisar dewa, seharusnya ia tidak bisa mengendalikannya. Namun, pedang ini memiliki keunikan, hanya bisa diaktifkan dengan teknik rahasia teknik mencari mimpi, tanpa terlalu bergantung pada tingkat kultivasi. Perbedaannya hanya pada seberapa besar kekuatan yang bisa dikeluarkan. Meskipun Luo Xiu belum bisa sepenuhnya memanfaatkan potensinya, tingkat senjata ini tetap luar biasa dan daya ledaknya sangat kuat. Dahulu, saat Luo Xiu masih lemah, ia juga menggunakan pedang dan dengan teknik pedangnya yang cepat, ia mengalahkan banyak ahli, melawan musuh di atas levelnya, dan membunuh banyak lawan. Dengan pedang pembajak langit di tangannya, ia seolah kembali ke masa lalu ketika ia bisa mengandalkan pedangnya untuk bertarung dengan penuh semangat. Sial, seberani ini, Ling Hu Zixuan terkejut. 5 orang itu adalah ahli puncak tingkat Dewa Agung, yaitu tingkat 4 tertinggi di antara para Dewa Iblis. Sedangkan dia baru di tingkat kedua Kaisar Dewa, tapi langsung menerjang begitu saja. 9 nyanyian surga berduka. Ekspresi Qi tetap dingin. Ia mengangkat kecapi yang dipeluknya, dan jari-jarinya yang seputih giok menyentuh senarnya. Suara petikan kecapi menggema, menciptakan aura pembantaian. Sebagai seorang ahli puncak tingkat Dewa Agung, orang yang berbicara tadi sama sekali tidak menyangka bahwa seorang kaisar dewa kecil berani menyerangnya. Melihat Luo Xiu menebasnya dengan pedang, wajahnya langsung menunjukkan seringai sinis. Dasar tak tahu diri, ia meraung marah, mengulurkan tangan besarnya dan langsung berusaha menangkap pedang yang ditebaskan Luo Xiu. Dalam pandangannya, serangan seorang kaisar dewa bukanlah ancaman sama sekali. Puff! Darah muncrat ke udara, wajahnya berubah drastis, tubuhnya mundur dengan cepat. Sebuah tangan yang terputus jatuh dari langit, dan dadanya tersayat luka pedang yang dalam, darah mengalir deras. Jika bukan karena refleksnya yang cepat, kemungkinan besar ia sudah terbelah menjadi 2 oleh satu tebasan itu. Pedang yang sangat tajam, di dalam hatinya, ia merasa terkejut sekaligus marah. Waktu menggerus usia, Luo Xiu melangkah maju, mengangkat pedang pembajak langit, dan menggunakan hukum waktu Dewa Perubahan untuk mempercepat aliran waktu di sekitar pedangnya. Seketika, cahaya pedang perak keputihan melesat keluar. Tebasan ini tampaknya tidak cepat, tetapi dalam pandangan ahli puncak tingkat Dewa Agung itu, pedang tersebut tiba-tiba saja sudah berada tepat di depannya. Ini adalah penerapan hukum percepatan waktu. Di bawah pengaruh hukum ini, ahli puncak tingkat Dewa Agung tersebut merasakan seolah-olah ribuan tahun telah berlalu dalam sekejap. Ini hukum waktu. Ia buru-buru sadar, kekuatan hukum tingkat ke-9 meledak dari tubuhnya untuk menangkis hukum percepatan waktu. Namun, cahaya pedang pembajak langit tetap tidak terbendung. Ia menghancurkan semua pertahanan layaknya menebas kertas kosong. Cahaya pedang melintas, dan kepala yang masih membelalak terlempar ke udara. Di bahu Luo Xiu, monster pelahap dewa melompat ke depan, membuka mulut besarnya, dan langsung melahap tubuh ahli puncak tingkat Dewa Agung tersebut. Menggenggam pedang pembajak langit, Luo Xiu merasakan sedikit perasaan nostalgia. Sebenarnya, kekuatannya saat ini sudah hampir setara dengan ahli puncak tingkat Dewa Agung. Namun, dengan bantuan pedang pembajak langit, ia hanya butuh 2 tebasan untuk dengan mudah membunuh lawannya. Perebutan nyawa. Pedang pembajak langit berputar di tangan Luo Xiu, menciptakan kilauan indah,
lalu ia menusukkannya dengan lurus ke arah ahli puncak tingkat Dewa Agung lainnya. Cahaya pedang yang gelap pekat melesat ke depan. Lawan kali ini adalah seorang ahli dari klan Macan Putih. Tubuhnya kuat dan penuh aura ganas. Namun, saat menghadapi cahaya pedang yang mengandung hukum kematian, ia merasakan ancaman kematian yang nyata. Dengan kecepatan tercepat dalam hidupnya, ia mundur dengan panik. Puff! Cahaya pedang menusuk ruang kosong tanpa suara. Ahli puncak tingkat Dewa Agung dari klan Macan Putih itu berhasil menghindar tepat waktu dan nyaris terkena serangan fatal. Ia mundur dengan napas terengah-engah, masih dipenuhi ketakutan. Namun, pada saat itu, monster pelahap dewa mengeluarkan raungan marah. Ekornya, yang tampak seperti terbuat dari besi hitam, menghantam dengan keras. Dewa dari klan Macan Putih itu terikat oleh domain pemakan dewa dan tidak bisa menghindar. Tidak punya pilihan lain, ia hanya bisa meraung dan mencoba menangkis dengan tinjunya. Boom! Suara benturan keras menggema. Meski tubuh dewa dari klan Macan Putih sangat kuat, dibandingkan dengan klan kerajaan monster pelahap dewa, ia masih kalah jauh. Tinju yang ia gunakan untuk menahan serangan itu langsung hancur menjadi daging yang berantakan. Ah! Dewa dari klan Macan Putih berteriak kesakitan. Ia menatap lengannya yang hancur dengan ekspresi kaget dan tidak percaya. Sebagai seorang ahli di bawah tingkat Kaisar Dewa, meskipun ada yang lebih kuat darinya dalam hal kekuatan fisik, seharusnya tidak ada yang mampu mencapai tingkat yang begitu keterlaluan, bukan? Pada saat ia kehilangan fokus sekejap, tubuh Luo Xiu muncul di belakangnya tanpa suara. Pedang pembajak langit ditebaskan, mengandung kekuatan hukum ruang, membelah tubuhnya menjadi dua, sebelum akhirnya tubuhnya dilahap oleh monster pelahap dewa. Dalam sekejap mata, Luo Xiu telah menyelesaikan dua ahli puncak tingkat Dewa Agung. Sementara itu, di sisi lain, Ling Hu Sixuan juga sedang bertarung dengan seorang ahli puncak dewa dari keluarga Mu. Awalnya, Ling Hu Sixuan berada di tingkat 6 Kaisar Dewa, namun tiba-tiba, kekuatannya melonjak drastis. Seolah-olah segel dalam tubuhnya terbuka, kekuatannya langsung melonjak ke tingkat 9 Kaisar Dewa. Luo Xiu memperhatikan hal ini, pupil matanya sedikit menyempit. Jelas, Ling Hu Sixuan menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan kekuatannya selama ini. Bahkan Luo Xiu sebelumnya tidak menyadari hal ini. Sebagai seorang jenius dari dunia para dewa, Ling Hu Sixuan dengan kekuatan tingkat 9 Kaisar Dewa sepenuhnya mampu melampaui satu tingkat besar dan membunuh lawan yang lebih kuat. Di antara alisnya, muncul sebuah tungku emas yang melayang, memancarkan kekuatan dahsyat layaknya seorang Kaisar Dewa. Senjata Kaisar, senjata dewa tingkat 5. Dengan kekuatannya sendiri yang sudah hampir menyamai puncak tingkat 9 dewa, ditambah dengan senjata kaisar yang luar biasa, Dewa Agung dari keluargamu itu langsung berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Boom! Suara tabrakan berat terdengar. Dalam hitungan detik, dewa dari keluargamu itu dihancurkan oleh tungku emas Ling Hu Sixuan dan tubuhnya berubah menjadi genangan darah. Di sisi lain, Kiki juga menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, kecapi miliknya memiliki 9 lagu, dan masing-masing memiliki kekuatan yang misterius dan tak terduga. Nada petikan kecapinya membentuk sebuah domain khusus, dan dua ahli puncak tingkat Dewa Agung yang tersisa seolah-olah terpaku di tempatnya. Mereka tampak terhipnotis oleh melodi itu, tenggelam dalam suara kecapi dan kehilangan kewaspadaan. Meskipun Kiki tampaknya tidak menyembunyikan kekuatannya seperti Ling Hu Sixuan, hanya dengan kecapi Tian Sang yang ia miliki, ia sudah bisa menghadapi hampir semua musuh tanpa rasa takut. Konon, kecapi kuno ini terkait dengan langit purba pada zaman Taichu. Dalam sebuah pertempuran besar, langit purba runtuh, dan para dewa jatuh. Seorang ahli luar biasa terinspirasi oleh peristiwa itu dan menciptakan kecapi ini, menamainya Tian Sang. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa jika ke-9 lagu dimainkan secara bersamaan, maka kecapi ini bisa menjatuhkan langit itu sendiri. Namun, terlepas dari legenda mana yang benar, kecapi Tian Sang ini jelas memiliki asal-usul yang sangat misterius dan kekuatan yang luar biasa. Pada zaman Tai Sang King, setiap generasi pemilik kecapi Tian Sang selalu menjadi dewi terkuat di eranya. Kiki, sebagai pewaris kecapi ini, jelas bukan orang biasa. Fakta bahwa Ling Hu Sixuan bisa bekerja sama dengannya menunjukkan bahwa ia juga memiliki latar belakang yang tidak sederhana. Dua ahli puncak tingkat Dewa Agung yang tersisa tetap terjebak dalam suara kecapi, dan Ling Hu Sixuan langsung menyerang. Tungku emasnya jatuh seperti gunung, menghancurkan mereka di tempat. Setelah itu, Ling Hu Sixuan tersenyum sambil mengumpulkan barang-barang rampasan. Ia dengan santai memberikan 2 cincin penyimpanan kepada Kiki. Sedangkan Luo Xiu, yang membunuh 2 ahli dewa sendiri, tentu saja tidak perlu berbagi rampasannya dengan siapapun. Hehe, Bro Taisang, bolehkah aku melihat pedang yang kau gunakan tadi? Membantai 5 ahli puncak tingkat Dewa Agung dalam waktu singkat jika berita ini tersebar, itu pasti akan mengguncang 3000 alam besar. Ling Hu Sixuan mendekati Luo Xiu, jelas tertarik pada pedang pembajak langit yang ia gunakan. Mengalahkan ahli puncak tingkat Dewa Agung dengan mudah tidak mungkin hanya karena kekuatan Luo Xiu sendiri.
Ia bisa melihat dengan jelas bahwa pedang itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagaimana kalau kau juga menunjukkan tungku emasmu padaku? Luo Xiu tersenyum ringan, menatap mata Ling Hu Zixuan. Kau ini pelit sekali. Itu hanya pedang, kalau tidak mau, ya sudahlah, Ling Hu Zixuan mengeluh, tetapi ia tidak mengatakan lebih lanjut. Jelas, ia tidak ingin menunjukkan tungku emasnya kepada Luo Xiu. Namun, meskipun Ling Hu Zixuan tidak mau menunjukkannya, Luo Xiu sudah bisa menebak asal-usulnya saat ia menggunakannya dalam pertarungan. Jika dugaannya benar, tungku emas itu seharusnya adalah tungku emas Huang Tian. Pada zaman Taisang King, ada seorang jenius yang memiliki keberuntungan besar dan menemukan sebongkah emas Huang Tian. Harus diketahui bahwa emas Huang Tian adalah ibu dari semua emas, sumber dari semua logam. Ini adalah bahan paling berharga di alam semesta untuk menempa senjata dan artefak sihir. Senjata yang dibuat dari bahan ini memiliki kekuatan luar biasa dan potensi yang hampir tak terbatas. Sejak zaman Taichu hingga akhir zaman reinkarnasi, jumlah senjata yang ditempa dari emas Huang Tian sangat sedikit. Dan satu-satunya yang dibuat dalam bentuk tungku emas adalah milik seseorang yang memiliki marga Linghu dan bernama Linghu Wuji. Pada masa itu, ketika Taisang King bertarung melawan Meng Qianxiang, Linghu Wuji hanya selangkah lagi dari mencapai tingkat 9 Kaisar Dewa. Sejak saat itu, tak terhitung tahun telah berlalu, dan tampaknya ia telah mendirikan keluarga bangsawan sendiri. Jika tidak salah, Ling Hu Zixuan pasti adalah keturunannya. Selain itu, Ling Hu Zixuan jelas merupakan anggota keluarga yang sangat dihormati. Jika tidak mungkin para tetua keluarganya membiarkannya membawa tungku emas Huang Tian bersamanya. Kiki, kau melihat pedang yang ia gunakan tadi. Kau tahu asal-usulnya. Sementara ia berbincang santai dengan Luo Xiu, Ling Hu Zixuan diam-diam menggunakan transmisi kesadaran untuk berbicara dengan Kiki. Mereka berdua menduga bahwa Luo Xiu berasal dari kekuatan besar di dunia atas, tetapi mereka tidak tahu dari mana tepatnya. Oleh karena itu, mereka ingin mencari petunjuk dari teknik dan senjata yang ia gunakan. Aku juga tidak mengenali pedangnya, tapi aku bisa memastikan bahwa meskipun tidak sekuat tungku emas Huang Tianmu, perbedaannya tidak akan terlalu jauh. Kiki menjawab, serius, Kiki, kau adalah dewi paling berbakat di 8 alam tertinggi. Siapa di dunia ini yang tahu lebih banyak tentang rahasia kuno dibandingkan kau? Dan kau bahkan tidak bisa mengetahui asal-usulnya. Ling Hu Zixuan sulit mempercayainya. Bersambung.